Inilah perjalananku dalam bertahan hidup di game Kingdom Two Crowns. Selain dituntut untuk bertahan hidup dari serangan para hantu, aku juga harus membangun kerajaanku untuk bertahan hidup. Mulai dari membangun Archer Tower, benteng pertahanan, serta pertanian yang nantinya akan menjadi sumber koin untuk kita. Jadi, inilah kisahku. Mode Hard di game Kingdom Two Crowns. Di hari pertama, aku langsung dipertemukan dengan sosok hantu. Dia menunjukkan arah, seolah dia menuntunku ke sebuah tempat. Di dalam perjalanan, aku menemukan banyak koin yang berceceran di jalanan. Gak pakai lama, langsung aku masukin ke kantongku. Tibalah di sebuah perapian, dan terdapat beberapa penduduk di sana. Sang hantu menyuruhku untuk menyalakan perapian tersebut. Tak lama kemudian, menyuruhku untuk merekrut penduduk tersebut menggunakan satu koin emas yang aku temukan di jalan tadi. Aku juga disuruh untuk membuatkan penduduk tersebut panah serta palu. Penduduk pemegang panah akan bertugas mencari buruan hewan liar pada siang hari dan menjadi pertahanan ketika malam hari. Sedangkan pemegang palu, ia akan menjadi builder yang siap membangun kerajaanku. Setelah menyelesaikan serangkaian tutorial dari sang hantu, aku langsung bergegas mencari penduduk untuk aku rekrut menjadi warga di kerajaanku. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya aku menemukan sebuah camp kecil. Namun, fokusku langsung teralihkan dengan peti di depan sana. Aku buka koin yang aku dapatkan, dan aku melihat lagi satu peti harta karun di depan sana. Wah, apa itu? Apakah itu portal menuju dimensi lain? Aku bergegas kembali ke kerajaanku agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Sesampainya di kerajaanku, aku membuatkan panah dan palu untuk warga baru yang aku temui di hutan tadi. Di sini juga aku mulai memasang benteng serta archer sebagai pertahanan di kerajaan kita. Aku juga diberi koin emas oleh merchant ini. Sungguh baik. Tibalah di malam hari, para hantu mulai berdatangan. Aku segera mempersiapkan pertahanan kerajaanku dari serangan hantu yang datang. Tidak banyak hantu untuk malam pertama, namun mereka terlihat sangat berbahaya. Di hari kedua ini, aku akan fokus memperluas kerajaanku. Sesekali, aku menyempatkan untuk mengeksplor hutan ini. Lihatlah, kita bisa rekrut mereka untuk bergabung di kerajaan kita. Namun sialnya, ada hantu yang mengejar kita. Dan tak sengaja aku menjatuhkan koin emasku. Namun, mengapa hantu itu mengambil koin tersebut, Hem? Sungguh membingungkan. Hari ketiga, aku melanjutkan progres pelebaran kerajaanku. Membangun menara panah dan benteng. Aku juga mengupgrade kerajaanku supaya lebih megah dan bagus dari sebelumnya. Malam pun tiba. Seperti biasa, hantu-hantu akan menyerang base kerajaan. Namun, Arthur itu tidak akan membiarkannya. Setelah aku pikir-pikir, dari mana asal hantu-hantu itu? Apa mungkin dari portal yang sebelumnya aku lihat? Tapi, entahlah. Di hari keempat ini, aku berniat mencari penduduk untuk aku rekrut. Namun, keterbatasan koin emaslah yang menjadi penghalang. Aku mulai memikirkan cara untuk menghasilkan koin emas lebih banyak. Maka dari itu, aku mencoba membangun pertanian agar bisa dikelola oleh wargaku dan berharap mendapatkan tambahan koin emas.
Malam tiba. Hantu-hantu itu terus berdatangan dengan jumlah yang bervariasi. Hari kelima masih menjadi hari seperti sebelum-sebelumnya. Aku merekrut warga, mengupgrade kerajaan, serta memungut koin emas hasil buruan para archerku. Tak lupa juga, aku membuat peralatan untuk bertani untuk wargaku. Di malam ini, aku sangat ceroboh. Aku hampir mati, diserang oleh hantu mengerikan itu. Namun aku masih bisa menghindarinya. Hari selanjutnya, hari ini aku memberanikan diri untuk mencoba melihat portal itu lagi. Bersama 4 pengawalku, aku memimpin perjalanan kali ini. Aku tidak begitu yakin akan bisa pulang dengan selamat. Namun, jika tidak dicoba, kita tidak akan pernah tahu apa sebenarnya portal itu. Aku berdiri tepat di hadapan benda itu. Dan benar saja, prajuritku langsung menyerang benda itu. Dan terdapat hantu yang keluar dari dalam portal itu. Namun sialnya, prajuritku belum terlalu kuat untuk melawan makhluk itu. Di sini, aku menarik mundur prajuritku daripada mereka gugur di pertarungan hari ini. Di hari berikutnya, aku kembali mencoba menghancurkan portal tersebut. Dengan penuh keyakinan, aku datang dengan prajuritku. Namun, jumlah mereka benar-benar tidak sebanding dengan jumlah prajuritku. Untuk hari ini, kita kembali ke kerajaan dengan membawa kegagalan. Aku masih memikirkan bagaimana cara agar bisa menghancurkan portal hantu itu, agar warga tidak selalu dihantui ketika malam tiba. Tibalah kita di hari ke-10. Banyak yang harus aku bangun untuk kerajaanku. Mulai dari farm, tower pemanah, benteng, serta memperluas kerajaan. Namun aku tidak menyerah sampai di sini. Aku harus bangkit dan kembali menghancurkan portal hantu di ujung sana. Di hari selanjutnya, aku berencana melebarkan kerajaanku ke sisi kanan. Namun, koin emasku sangatlah sedikit. Hasil dari pertanianku pun masih sedikit sekali. Aku berencana untuk mengupgrade dan membangun lahan baru. Malam tiba. Malam ini sepi karena tidak ada monster menyerang. Hari demi hari berlalu. Sektor pertanian pun berkembang. Semenjak adanya pertanian, keuanganku jauh lebih stabil. Sekarang aku tidak perlu takut kehabisan koin emas lagi. Di malam hari, monster berdatangan dengan jumlah yang makin banyak. Namun, pasukanku jauh lebih kuat pastinya. Tepat di hari ke-25, aku menambah pasukan pemanah dan builder. Di hari ini juga, aku membulatkan tekad mencoba kembali untuk melakukan misi menghancurkan portal monster di ujung kanan itu. Sesampainya di depan portal, pasukanku dibuat kocar-kacir yang sekian kali memaksaku untuk menarik mundur pasukanku. Aku harus membuat pasukan yang lebih banyak dan kuat. Di hari selanjutnya, aku mulai merekrut prajurit lagi. Hantu tutorial itu muncul lagi dan menyuruhku untuk merekrut prajurit baru. Kali ini, prajuritku dilengkapi dengan tameng serta tombak. Aku yakin
Ini bisa menjadi awal keberhasilanku dalam menghancurkan portal. Malam tiba, kerajaan kembali diserang monster. Dengan kombinasi prajurit yang aku miliki, monster dapat mudah dikalahkan. Hari demi hari aku lalui. Tidak terasa, kerajaanku sudah sangat dekat dengan portal monster itu. Aku langsung mempersiapkan diri untuk misi penyerangan. Sore ini nampak berbeda dengan yang sebelumnya. Langit memerah. Hal ini menandakan akan ada serangan monster yang jauh lebih berbahaya daripada malam biasanya. Aku berharap prajuritku dapat menghalau serangan monster di malam Blood Moon ini. Benar saja, monster bertopeng muncul dan mencoba mendobrak benteng. Pasukan monster itu banyak, namun prajuritku lebih kuat. Tepat di hari ke-45, aku melancarkan serangan ke portal itu. Dengan pasukan pemanah dan penombak, aku yakin kali ini aku berhasil. Perlawanan sengit terjadi. Aku butuh kesabaran dalam peperangan ini. Dikarenakan kekurangan pasukan, aku sedikit cemas saat ini. Namun, jiwa pantang menyerah tertanam pada prajuritku. Bahkan ketika mereka dihajar monster itu, dia mampu bangkit kembali. Namun, aku bijak. Aku harus mempersiapkan lebih matang lagi. Hari ini, aku gagal dan kembali ke kerajaanku. Singkatnya, di hari ke-47, aku melakukan penyerangan pada saat pagi buta. Kali ini, prajuritku lebih bagus dibanding sebelumnya. Prajuritku terus melancarkan serangan ke portal itu. Peperangan kali ini cukup lama, namun pada akhirnya portal itu hancur. Langit seketika memerah, dibarengi dengan hancurnya portal. Aku sadar, mungkin ada serangan balasan dari monster. Aku langsung lari ke sisi kiri kerajaanku, dan seperti dugaanku, mereka datang dengan jumlah yang banyak. Seketika langit menjadi cerah ketika monster itu kalah. Di hari ke-48, aku merekrut banyak prajurit. Harapannya, banyak pejuang yang berminat untuk ikut bersamaku dalam misi menghancurkan portal monster di sisi kiri kerajaan. Di hari ke-49, aku memberanikan diri untuk mendatangi portal monster itu. Namun aku mengurungkan niat itu. Karena hari sudah sore, jadi aku berencana untuk menyerang di keesokan harinya. Di hari ke-50, aku langsung menuju ke lokasi portal pada pagi hari.
Setelah lama di perjalanan, akhirnya aku sampai di lokasi portal. Aku dan prajuritku langsung ambil posisi dan langsung menyerang. Pertarungan kali ini sungguh luar biasa. Monster yang terus bermunculan, portal yang tidak mudah hancur, membuat prajuritku sedikit kewalahan. Ada beberapa dari mereka terkena serangan dari monster. Peperangan sampai malam hari sungguh memakan waktu yang cukup lama. Para prajurit tidak kenal lelah. Mereka terus menyerang portal itu. Di sini aku hampir dikalahkan, namun aku masih yakin bahwa aku bisa mengalahkannya. Peperangan berlanjut hingga pagi hari di hari ke-51, dan portal berhasil aku hancurkan. Terima kasih prajurit atas kerja kerasmu. Aku langsung membangun sebuah bangunan di mana butuh 3 koin emas untuk membangunnya. Aku juga mendapatkan benda yang mirip telur itu. Builderku berhasil membangun bangunan bekas portal monster itu. Dan aku harus meletakkan telur besar itu di atas meja pada bangunan tersebut. Seketika, petir menyambar dibarengi dengan kapal yang muncul dari sisi kiri. Lalu, sang hantu menuntukku untuk melakukan sesuatu. Aku mengikuti kapal tersebut. Entah di mana dia berlabuh tidak tahu. Tak lama, kapal itu berhenti di sebuah dermaga. Aku memberikan 10 koin emasku. Dan seketika aku terkejut. Ternyata itu bisa kita tunggangi. Mungkin inilah akhir dari perjalanan kita di map yang pertama ini. Mungkin masih banyak juga pulau-pulau di luar sana yang lebih berbahaya. Cukup sekian petualangan kita di map ini. Kita lanjut menuju map berikutnya. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.